bahwa karena suatu unsur yang menjadi dasar pijak dalam perkara tindak pidana ini tidak terpenuhi, maka sudah selayaknya unsur ini tidak dapat disangkakan kepada terdakwa. Oleh karena itu, maka secara tegas kami menyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim Tunggal yang mulia, bahwa masih berkaitan dengan pembuktian perkara akuo, Kitab Hukum Acara Pidana menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini terdapat dalam pasal 183 KUHP yang menyatakan secara tegas, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kembali kami sampaikan bahwa tidak ada maksud untuk menggurui peradilan, bahwa kami sangat meyakini bahwa pengadilan lebih mengetahui hukum. Pada akhirnya, mengingat ketentuan pasal 191 KUHP menyatakan secara tegas bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dari ketentuan pasal tersebut, memberi ketentuan penggunaan alat bukti secara langsung. Asas ini dipakai sebagai upaya menelusuri kebenaran material sebagaimana dinyatakan Profesor Van Bemmelen, yaitu dalam menelusuri kebenaran material, maka berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menjadi pertimbangan putusan hakim harus secara langsung dihadapkan kepada hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh terdakwa, serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna. Hakim Tunggal yang mulia, berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, mohon kiranya dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan yang akan segera diambil oleh dalam pertimbangan hakim dan dibacakan dalam sidang terbuka dan dibuka untuk umum. Kesimpulan dan permohonan, bahwa dengan tidak terpenuhinya seluruh unsur dalam surat dakwaan, maka tidak terbukti pula dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dengan demikian, tepatlah kiranya mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW, menghukum dalam keraguan adalah dosa. Dan di dunia hukum juga dikenal dengan keadaan in dubio pro reo, adalah jika terjadi keraguan-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu membebaskan dari dakwaan. Tepat pula kiranya ada gium yang menyatakan bahwa lebih baik melepaskan 1000 orang penjahat daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Kiranya majelis hakim yang mulia akan sependapat dengan kami dan dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum pidana yang merupakan sarana hukum terakhir atau yang dikenal dengan ultimum remedium. Berdasarkan seluruh uraian yang telah kami uraikan di atas, maka dengan segala keyakinan dan penuh harapan, kami sampaikan permohonan kepada majelis hakim agar berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar yang pada intinya sebagai berikut. 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 191 ayat 1 Kitab Hukum Acara Pidana. 3. Atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 Kitab Hukum Acara Pidana. 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya di masyarakat. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara.